Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta webinar yang sudah bergabung pada webinar sore hari ini. Oke, pertama-tama mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi materi pada webinar sore hari ini yaitu adalah IP address dan subnetting. Adapun beberapa agenda pada webinar kali ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, kedua, tujuan webinar, ketiga, peraturan webinar, empat, profil perusahaan, lima, profil promokeraswa, enam, profil pemateri, tujuh, penyampaian materi, dan yang terakhir yaitu adalah tanya jawab. Oke, sebelum kita memasuki agenda webinar, sebelumnya izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya di sini adalah Rozi Faryadi sebagai moderator pertama dan rekan saya Rivaldo Widya Ilyasa sebagai moderator kedua. Oke, langsung saja kita mulai agenda webinar kali ini. Itu adalah pertama yaitu tujuan webinar. Tujuan dari webinar yang pertama adalah memahami konsep IP address dan mengenal struktur IP address. Mengguna Kedua yaitu adalah menggunakan alat bantu IP address dan mengelola subnetting serta mengidentifikasi masalah dan solusi. Adapun beberapa tujuan pada webinar kali ini diringkas menjadi sebuah materi dan mengangkat sebuah topik yaitu adalah IP address dan subnetting yang akan dipaparkan sebagai materi dengan durasi kurang lebih 2 jam. Oke, selanjutnya yaitu adalah aturan-aturan pada webinar kali ini. Ada 8 aturan yang harus peserta lakukan, yaitu yang pertama, peserta wajib menyalakan kamera selama webinar berlangsung dan memastikan wajah terlihat jelas. Jadi semua peserta yang mengikuti webinar, yang sudah bergabung maupun baru bergabung, itu wajib menyalakan kamera selama webinar berlangsung. Memastikan wajah terlihat jelas, tidak boleh memakai avatar ataupun aktivitas yang lain. Yang nomor dua adalah peserta yang tidak aktif selama lebih dari 5 menit akan dikeluarkan dari webinar. Jadi peserta yang tidak on cam atau tidak aktif selama lebih dari 5 menit itu akan dikeluarkan dari webinar. Yang ketiga, saat pemateri menyampaikan materi, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat dan pertanyaan akan dijawab oleh pemateri setelah sesi materi selesai. Jadi peserta saat pemateri menyampaikan materinya, peserta itu boleh mengajukan pertanyaan, tetapi harus melalui fitur chat. Karena apabila melalui mic itu akan mengganggu proses penyampaian materi. Yang keempat yaitu adalah pada saat sesi tanya jawab, peserta diizinkan bertanya secara langsung melalui mic atau melalui chat. Jadi ketika saat nanti agendanya adalah sesi tanya jawab, maka semua peserta webinar itu diperbolehkan bertanya secara langsung melalui mic atau melalui chat. Tetapi ketika belum sesi tanya jawab, pada saat pemateri menyampaikan materi itu tidak diperbolehkan dalam bertanya melalui mic. Yang nomor 5 yaitu adalah peserta wajib mengikuti sesi foto bersama di awal dan di akhir webinar. Jadi semua peserta yang hadir pada webinar kali ini harus mengikuti sesi foto yang akan dilaksanakan pada awal webinar dan akhir webinar nanti. Yang keenam adalah peserta wajib melakukan tangkapan layar secara mandiri saat sesi foto bersama. Ketujuh, setelah webinar selesai, peserta diwajibkan memberikan ulasan mengenai kegiatan tersebut melalui link yang akan disediakan. Jadi semua peserta webinar tanpa terkecuali itu diwajibkan memberikan ulasan tentang kegiatan webinar melalui link-link yang akan kami sediakan di kolom chat nanti. Di akhir acara webinar nanti akan kami share linknya dan semua peserta wajib memberikan ulasan. Yang kedelapan yang paling terpenting itu adalah e-sertifikat itu hanya akan diberikan kepada peserta yang mematuhi seluruh aturan di atas, termasuk kehadiran aktif, partisipasi foto,
dan pemberian ulasan. Jadi e-sertifikat tidak akan dikeluarkan kalau peserta tidak mematuhi seluruh aturan yang sudah sebutkan di atas. Jadi harus mengikuti seluruh aturan-aturan yang ada dari partisipasi foto, dari kehadiran aktif dan pemberian ulasan. Selanjutnya, yaitu selanjutnya adalah foto bersama di awal. Untuk foto bersama di awal, seluruh peserta webinar wajib menyalakan kamera dan pastikan wajah sudah terlihat dengan jelas dan tidak boleh menggunakan masker, kacamata hitam dan alat lainnya sehingga menutupi wajah peserta yang akan menyusahkan untuk diidentifikasi. Jadi semua harus nampak wajah dengan jelas. Untuk foto bersama, saya pasrahkan ke admin kelas. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, sebelumnya untuk sesi foto bersama bisa di off-kan dulu share screen-nya Mas Kak Rozi. Nah, terima kasih. Nah, oke akan saya mulai ya. Satu, dua, tiga. Nah, mungkin bisa sekali lagi yang belum di-on kan kameranya bisa minta tolong di-on kan. Kak Elita Agustina bisa minta tolong dinyalakan kameranya. Ya, Kak Baul Irtia bisa minta tolong dinyalakan kameranya. Baik, kita langsung saja. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Kak Rozi. Oke, terima kasih Kak Lintang selaku admin kelas. Oke, selanjutnya yaitu adalah profil dari perusahaan Atswa. Atswa Indonesia ini adalah sebuah perusahaan yang menyediakan jasa perencanaan, instalasi perawatan, troubleshooting, dan pelatihan jaringan komputer. Serta fokus utama adalah memberikan layanan-layanan yang berkualitas. Jadi, Atswa Indonesia ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa perencanaan, instalasi, dan perawatan, serta pelatihan-pelatihan dalam bidang IT. Dan ini saya memiliki fokus utama yaitu memberi layanan yang berkualitas. Adapun keunggulan-keunggulan Atswa Indonesia, yang pertama yaitu adalah menawarkan layanan lengkap dalam jaringan komputer, dari mulai perencanaan hingga pelatihan sesuai dengan kebutuhan klien. Dan yang nomor dua yaitu adalah didukung dengan teknisi dan trainer berpengalaman dan memastikan hasil terbaik bagi klien. Jadi tidak perlu khawatir kok bagi klien-klien yang ingin atau yang butuh jasa dari Atsua Indonesia karena teknisi dan trainer-trainer yang ada di Atsua Indonesia itu sudah berpengalaman dan dipastikan punya skill-skill yang mumpuni dan pasti bisa menghasilkan hasil yang terbaik. Yang ketiga yaitu adalah berkomitmen untuk memberikan solusi tepat dan efektif dengan menjaga standar kualitas tinggi. Keempat, yaitu fokus pada kepuasan klien dengan layanan yang handal dan berkualitas. Jadi, kami Atsua Indonesia itu pasti mengutamakan pada kepuasan klien, itu dengan cara kita memberi layanan yang handal dan berkualitas. Lima, yaitu adalah mitra terpercaya yang selalu mengutamakan pengalaman, pengembangan, dan keputusan matang dalam setiap solusi yang diberikan. Jadi inilah profil-profil perusahaan Atsua Indonesia. Selanjutnya yaitu adalah profil Promaker Atswa. Promaker atau program magang kerja Atswa yang diselenggarakan oleh Atswa Indonesia menawarkan
kesempatan berharga bagi siswa SMK ataupun mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja yang nyata di bawah pimpinan tenaga ahli, di bawah bimbingan tenaga ahli. Jadi program magang kerja atau Promaker ini adalah sesuatu program yang diadakan oleh Atsua Indonesia yang menawarkan sebuah kesempatan berharga bagi siswa-siswi SMK maupun mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja yang nyata dan dipastikan dibimbing oleh tenaga-tenaga ahli. Dan program ini menitik beratkan pada pengusahaan keterampilan melalui kegiatan produksi, sekaligus membuka peluang-peluang karir sebagai independent trainer, yaitu menjadi pelatih mandiri yang bekerja secara lepas, mengatur sendiri materi yang ada, metode yang ada, dan jadwal pelatihan, serta bertanggung jawab atas pengembangan materi, pemasaran, dan administrasi. Selain keterampilan teknis, peserta juga dibekali dengan pengembangan soft skill seperti komunikasi, negosiasi, dan manajemen waktu, yang semuanya itu penting untuk mempersiapkan mereka menjadi tenaga profesional yang kompeten. Yang selanjutnya yaitu adalah profil dari Atswanesa. Atswanesa ini adalah singkatan dari Atswanika Atswanesa Skill Competition, yaitu adalah sebuah kompetisi keterampilan yang diadakan oleh Atswa Indonesia untuk siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia yang mengambil program teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Jadi Atswa Indonesia Skill Competition ini adalah buah lomba atau kompetisi yang diadakan oleh Atswa Indonesia untuk semua siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia. Nah, yang diutamakan pada SMK yang mengambil program teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Dimulainya Atswa Indonesia ini yaitu dimulai pada tahun 2019 di tingkat Jawa Timur. Nah, tetapi Atswa Nisa Skill Competition ini sudah berkembang yaitu menjadi ajang nasional pada tahun 2024. Tujuannya adalah untuk menguji keterampilan siswa dalam bidang IT dengan fokus pada IT support, network administrator, dan sistem administrator. Bidang lomba yang ada pada Atswanisa itu meliputi dari komputer assembly, subnetting, network cabling, network simulator, dan network administrator dan sistem administrator. Nah, jadi Atswanisa ini adalah sebuah lomba yang diadakan oleh Atswa Indonesia. Nah, adapun pelaksanaan dari lomba Arswanisa Skill Competition tahun 2024 itu akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai tanggal 20 Oktober tahun 2024. Sedangkan pendaftaran itu sudah mulai dari tanggal 1 September 2024 sampai nanti tanggal 12 Oktober tahun 2024. Adapun syarat dan ketentuan untuk mengikuti lomba Siswanisa Skill Competition, yaitu yang pertama adalah siswa-siswi SMK TKJ atau TJKT tahun ajaran 2024 tahun 2025. Yang nomor dua yaitu adalah membayar biaya keikutsertaan sebesar 350.000 setiap peserta. Adapun hadiah-hadiah yang ada itu tidak kalah besar dari syarat dan ketentuannya dan tidak kalah menarik juga, yaitu yang pertama adalah juara dalam bidang lomba tersebut, yang nomor dua itu adalah juara umum, ketiga itu trofi, dan keempat piagam serta uang pembinaan. Adapun fasilitas yang akan didapatkan peserta, yang pertama adalah sertifikat keikutsertaan, kedua adalah tesis, yaitu adalah kaos, yang ketiga yaitu lunch, yaitu makan siang. Jadi tidak perlu khawatir lagi karena fasilitas sudah disediakan oleh Arswanisa. Nah, adapun lokasi lomba yang akan dilaksanakan oleh Arswanisa yaitu pada Grand Red Hotel Syariah Jombang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 55 Jombang, Jawa Timur. Nah, jadi mungkin para peserta sekalian ada yang berminat untuk mengikuti lomba dari Arswanisa.
bisa langsung ke website Atsuanisa. Oke, langsung lanjut. Nah, sekarang adalah profil dari pemateri yang hebat pada sore hari ini, yaitu adalah Lintang Kumaira. Lintang Kumaira adalah seorang siswi SMK Dwija Bakti 1 Jombang yang memiliki minat dalam bidang teknologi informasi, khususnya administrasi jaringan dan server saat ini. Sedang menjalani program magang kerja di Arsua Indonesia dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan Arsua Indonesia. Nah, adapun skill-skill yang sudah dikuasai oleh pemateri pada sore hari ini, yang pertama yaitu adalah skill di bidang networking yang mencakup pemahaman jaringan, konfigurasi dan pengelolaan perangkat serta pengetahuan dalam protokol-protokol jaringan. Yang nomor dua yaitu adalah skill di bidang Linux yang mencakup penggunaan dasar, manajemen paket, konfigurasi sistem, manajemen pengguna dan grup, dan peraturan peraturan izin dan kepemilikan, manajemen layanan, proses, virtualisasi dan troubleshooting. Nah, adapun yang ketiga yaitu skill di bidang sistem administrator yang mencakup dari instalasi dan konfigurasi server, manajemen pengguna dan akses, serta manajemen jaringan, penerapan dan manajemen layanan. Jadi ini adalah beberapa skill yang dimiliki dari pemateri pada siang hari ini, pada sore hari ini yaitu Lintang Kumairo. Ya, mungkin langsung saja selanjutnya yaitu adalah penyampaian materi yang akan langsung disampaikan oleh pemateri kita yaitu Lintang Kumairo. Waktu dan tempat saya persilahkan Kak Lintang untuk penyampaian materinya. Baik, terima kasih Kak Rozi atas waktunya. Sebentar ya, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah Kak? Oke. Mengingatkan kembali untuk username-nya nanti jika ada yang belum diubah sesuai dengan nama yang diisi di form kemarin bisa diubah dulu ya. Nah, langsung saja hari ini kita akan membahas materi tentang IP address dan subnetting. Nah, apa sih IP address itu? IP address adalah serangkaian angka unik yang dimiliki oleh setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, baik itu komputer, ponsel, server website, atau perangkat lainnya. Nah, seperti manusia yang punya nama masing-masing dan berbeda-beda, perangkat jaringan itu juga punya nama nama sendiri. Nah, nama-nama dari perangkat jaringan itu terdiri dari serangkaian angka unik yang disebut IP address. Yang kedua, fungsi IP address. Nah, yang pertama adalah identifikasi perangkat. IP address berfungsi sebagai identitas unik bagi setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, memungkinkan perangkat-perangkat tersebut untuk dikenali dan berkomunikasi satu sama lain. Nah, seperti manusia tadi yang pasti mempunyai nama yang berbeda-beda, IP address kan juga berfungsi sebagai identitas unik bagi setiap perangkat. Nah, jika sudah saling mengenal satu sama lain antar perangkat, nah dia memungkinkan perangkat-perangkat tersebut untuk dikenali dan berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya ada pengiriman data. IP address memungkinkan data dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lain secara tepat dan memastikan data mencapai tujuan yang benar tanpa salah alamat. Nah, untuk pengiriman data ini bisa diibaratkan seperti kalau kita mau mengirimkan sebuah paket. Nah, pastikan kita harus mencantumkan tuh ini paketnya dari siapa, lalu mau dikirim kemana. Nah, IP address juga begitu. Pada proses pengiriman data, dia memungkinkan memastikan data mencapai tujuan yang benar tanpa salah alamat. Lalu yang selanjutnya ada konfigurasi jaringan. IP address digunakan untuk merutekan paket data melalui jaringan, membantu dalam proses konfigurasi jaringan
dan memastikan komunikasi yang efisien antar perangkat. Nah, IP address ini digunakan juga untuk merutekan paket data melalui jaringan. Nah, yang selanjutnya ada penggunaan aplikasi jaringan. Misalnya, saat menggunakan saat menggunakan printer nirkabel, IP address memungkinkan perangkat untuk memilih dan berkomunikasi dengan printer yang tepat. Atau saat mengakses website, IP address memastikan permintaan diarahkan ke server yang benar. Nah, sebenarnya saat kita mengakses sebuah website melalui domain di sebuah web browser ya, itu sebenarnya kita juga mengakses IP address-nya. Cuman memang ada protokol yang memungkinkan untuk mentranslasikan IP address ke domain dan sebaliknya, yaitu DNS. Nah, lalu yang selanjutnya ada lokasi perangkat. Nah, IP address ini membantu untuk mengidentifikasi lokasi perangkat dalam jaringan, baik untuk tujuan komunikasi maupun administrasi jaringan. Selanjutnya, cara kerja IP address. Pemberian alamat IP. Saat perangkat terhubung ke jaringan, perangkat akan meminta alamat IP dari ISP atau Internet Service Provider atau router jaringan lokal. Nah, alamat IP ini berfungsi sebagai identitas unik perangkat dalam jaringan. Lalu yang kedua ada pengiriman data dalam paket. Data yang dikirim melalui internet dibagi menjadi paket-paket kecil. Setiap paket dilengkapi dengan alamat sumber atau alamat pengirim, atau biasanya disebut juga dengan source address, dan alamat tujuan atau alamat IP penerima. Nah, biasanya disebut dengan destination address nih. Nah, lalu ada routing data. Router atau perangkat jaringan lainnya menggunakan tabel root yang menyimpan informasi tentang jaringan dan alamat IP yang terhubung. Router bertugas mengarahkan paket data menuju perangkat tujuan dengan menggunakan alamat IP. Nah, jadi sebelum perangkat jaringan bisa berkomunikasi satu sama lain, nah kita harus menambahkan IP address ke dalam tabel rute itu tadi agar data-data dapat terkirim ke tujuan yang benar. Lalu selanjutnya ada komunikasi antar perangkat. Alamat IP memungkinkan perangkat-perangkat di jaringan untuk saling berkomunikasi dengan mengidentifikasi dan menemukan lokasi perangkat lain dalam jaringan, sehingga data dapat dikirim dan diterima dengan tepat. Nah, ibaratnya seperti kurir tadi ya, yang mengantar paket. Nah, jadi ada source address dan destination address, ada si pengirim dan si penerima. Jadi paketnya tidak tertukar. Nah, kita masuk ke jenis-jenis IP address. Yang pertama ada IP public atau public IP. Nah, alamat IP public ini adalah alamat IP yang dapat diakses melalui jaringan internet. Digunakan oleh perangkat yang diperuntukkan untuk khalayak umum, seperti server website dan router Wi-Fi. Nah, jadi saat kita mengakses website di web browser, nah, pasti server dari website tersebut menggunakan alamat IP public. Lalu yang kedua ada IP private atau private IP. Nah, IP private ini adalah alamat IP yang digunakan untuk komunikasi dalam jaringan lokal. Digunakan oleh perangkat seperti laptop, PC, dan ponsel dalam jaringan lokal tanpa melalui internet. Nah, jadi private IP ini adalah kebalikan dari public IP tadi. Kalau public IP kan harus diakses melalui jaringan internet. Nah, kalau alamat IP private, dia hanya bisa diakses di lokal saja. Nah, selanjutnya IP dinamis atau dynamic IP. Dynamic IP adalah alamat IP yang diberikan secara otomatis oleh penyedia layanan internet dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Alamat ini biasanya digunakan oleh banyak pengguna dan tidak bersifat tetap. Nah, alamat IP dinamis ini eh, istilahnya seperti dipinjamkan ya. Jadi ada tenggang waktu tertentu, nanti dia bisa berubah dari waktu ke waktu. Jadi dia bersifat tidak tetap. Lalu selanjutnya ada IP statis atau static IP. Nah, static IP ini adalah
alamat IP yang di-booking atau ditetapkan secara permanen untuk pengguna tertentu. Biasanya digunakan oleh layanan seperti web hosting dan VPN yang memerlukan alamat IP yang tidak berubah. Nah, jadi IP statis ini adalah kebalikan dari IP dinamis tadi. Kalau IP dinamis tadi kan berubah-ubah tuh. Nah, kalau IP statis ini dia tidak berubah, jadi alamat IP-nya tetap. Lalu yang selanjutnya ada shared IP. Shared IP ini alamat IP yang digunakan bersama oleh beberapa pengguna pada server yang sama, seperti dalam shared web hosting. Nah, shared IP ini juga sama seperti IP dinamis ya, jadi dia bisa digunakan oleh beberapa pengguna. Lalu ada dedicated IP. Dedicated IP ini alamat IP yang hanya digunakan oleh satu domain atau perangkat. Nah, ini seringkali digunakan pada server dedicated hosting atau cloud VPS hosting. Nah, dedicated IP ini sama halnya seperti status IP ya. Jadi dia alamatnya tidak akan berubah. Jadi udah di booking. Lalu kita lanjut. Nah, ini untuk daftar harga dari IP public itu bisa dilihat di websitenya ABJI ya. Di ITNIC ini, Indonesian Network Information Center. Nah, itu ada prefix berapa dan harganya berapa untuk anggota penyelenggara, perusahaan dan pemerintah, dan untuk pendidikan berapa. Nah, di sini di website ini nanti juga ada ketentuannya, jadi yang bisa membeli IP di ITNIC ini siapa aja. Nah, itu nanti ada di websitenya ABJI langsung. Nah, lalu ini ada BGP. Jadi ini adalah IP router BGP dari ini ada Google, terus yang ini ada American Register for Internet Number. Nah, ini bisa dicek di bgp.hi.net. Nah, ini adalah IP publiknya. Kalau misalnya ada yang tahu IP DNS Google kan 8888 ya. Nah, ini atau 8844 dan lain-lain. Nah, lanjut. Nah, ini juga IP router BGP dari IIX atau Indonesian Internet Exchange. Nah, ini ada di Bali, ada di Jawa Barat, ada di Jateng, Jawa Timur, Jogja, Lampung. Nah, ini adalah IP publiknya ya. Nah, lanjut. Untuk versi IP address itu ada dua. Jadi kan jenis-jenisnya banyak. Nah, kalau versi IP address ada dua, yaitu yang pertama IPv4 dan IPv6. Nah, yang pertama ada IPv4 atau Internet Protocol version 4. Nah, IPv4 ini adalah versi yang paling umum digunakan sejak internet mulai dikomersilkan. Jadi dia menggunakan 32 bit, lalu IPv4 terdiri dari 4 kumpulan angka desimal yang dipisahkan oleh titik dengan rentang alamat dari 0,0,0 hingga 255.255.255.255. IPv4 ini dapat menampung sekitar 4,3 miliar alamat IP. Yang kedua ada IPv6 atau Internet Protocol Version 6. IPv6 ini adalah versi yang diciptakan untuk mengatasi kekurangan alamat yang tersedia di IPv4. Nah, IPv6 ini menggunakan 128 bit. Kalau yang IPv4 tadi menggunakan 32 bit, untuk IPv6 ini dia lebih panjang ya, yaitu 128 bit. Nah, IPv6 ini terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan oleh titik dua atau biasanya disebut kolon. Dengan rentang alamat yang luas, IPv6 dapat menampung hingga nih 340 berapa ini? Undecillion ya. Alamat yang cukup untuk mengakomodasi kebutuhan alamat IP di masa depan. Nah, ternyata 4,3 miliar alamat IPv4 itu nggak cukup untuk menampung kebutuhan IP di masa depan. Nah, jadi IPv6 ini digunakan sebagai cadangan tadi. Nah, lalu untuk penulisan IP address, contohnya untuk IP address IPv4 ada 172.16.254.1.
ataupun 172.146.80.100. Nah, bisa juga 192.168.1.3 dan masih banyak yang lainnya. Lalu ada contoh penulisan alamat IPv6. Nah, di sini ada 2001 CDBA kolon 0000 kolon 0000 kolon 0000 kolon 0000 kolon 3257 kolon 9657. Jadi titik dua ini bisa disebut kolon. Nah, eh forpel 0 ini bisa disederhanakan lagi menjadi double kolon. Jadi dibacanya jadi 2001.cdba double kolon 3257 kolon 9657. Nah, ini versi singkat dengan penghilangan bagian yang hanya terdiri dari angka 0. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan IPv4. Kelebihannya yang pertama adalah kompatibilitas yang luas. IPv4 telah digunakan sejak lama dan kompatibel dengan hampir semua perangkat dan aplikasi yang ada. Nah, dibanding dengan IPv6 yang belum kompatibel dengan semua perangkat atau aplikasi yang ada, nah IPv4 ini lebih kompatibel. Jadi dari segi kompatibilitasnya IPv4 lebih unggul daripada IPv6. Lalu yang kedua ada kesederhanaan implementasi. Struktur dan format IPv4 lebih sederhana dibanding dengan IPv6, sehingga lebih mudah diimplementasikan dan dikelola. Yang ketiga ada dukungan yang luas. Banyak perangkat jaringan dan software yang sudah mendukung IPv4 secara penuh. Jadi balik lagi ke kompatibilitas yang luas ini tadi, hampir mirip ya dengan dukungan yang luas ini. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama ada keterbatasan alamat. IPv4 hanya dapat menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat IP yang kini hampir habis karena pertumbuhan perangkat yang pesat. Nah, karena semakin banyak juga populasi manusia di dunia, jadi alamat IP juga kini hampir habis ya. Lalu yang kedua adalah masalah keamanan. Nah, IPv4 ini tidak memiliki fitur keamanan bawaan seperti yang ada pada IPv6, sehingga sering memerlukan tambahan lapisan keamanan seperti NAT atau Network Address Translation. Nah, yang ketiga ada kebutuhan NAT. Karena keterbatasan alamat, banyak jaringan yang menggunakan NAT yang dapat menambahkan kompleksitas dan mengurangi transparasi komunikasi. Nah, lanjut ke IPv6. Untuk mic-nya bisa dimatikan dulu. Baik, IPv6. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa aja? Yang pertama, kelebihannya jumlah alamat IP-nya sangat besar ya. IPv6 dapat menyediakan hingga 340 undecillion. Jadi dibandingkan dengan IPv4 yang cuma 4,3 miliar, nah ini berkali-kali lipat lebih besar ya daripada IPv4. Nah, alamat IPv6 ini cukup untuk mengakomodasi semua perangkat di masa depan. Lalu ada fitur keamanan bawaan. Nah, IPv6 ini dirancang dengan fitur keamanan seperti IPsec atau Internet Protocol Security yang dapat digunakan untuk enkripsi dan autentikasi data. Lalu yang ketiga, ada konfigurasi otomatis. IPv6 mendukung konfigurasi otomatis perangkat dengan menggunakan SLAAC atau Stateless Address Auto Configuration, sehingga lebih mudah dalam pengelolaan jaringan. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama ada kompatibilitas yang terbatas. Nah, IPv6 ini belum sepenuhnya didukung oleh semua perangkat dan aplikasi yang dapat menyebabkan masalah dalam integrasi dengan sistem berbasis IPv4. Nah, tidak seperti IPv4 tadi yang sudah kompatibel di hampir seluruh perangkat maupun aplikasi di jaringan, ya IPv6 ini sebaliknya ya. Dia belum
sepenuhnya didukung oleh semua perangkat dan aplikasi. Lalu yang kedua ada kompleksitas implementasi. IPv6 memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan IPv4, sehingga dapat memerlukan lebih banyak upaya dalam implementasi dan pelatihan. Nah, jadi karena IPv6 ini lebih kompleks ya dibandingkan dengan IPv4, jadi banyak orang yang masih awam dengan IPv6 ini. Lalu yang ketiga ada transisi bertahap. Peralihan dari IPv6 ke IPv peralihan dari IPv4 ke IPv6 dapat memakan waktu dan memerlukan strategi transisi yang hati-hati untuk memastikan interoperabilitas antar kedua versi. Lalu selanjutnya, nah ini adalah header dari IPv4. Nah, untuk penjelasannya bisa kita lihat di slide setelahnya. Nah, di sini ada version. Nah, version ini menunjukkan versi protokol internet yang digunakan, yaitu IPv4. Nah, version letaknya di paling awal ini ya. Nah, lalu ada panjang header atau IHL. Nah, IHL ini adalah Internet Header Length. Nah, dia menunjukkan panjang header dalam satuan 32 bit words. Dia letaknya ada di setelah version ini. Lalu ada jenis layanan atau type of service. Nah, ini menentukan prioritas dan karakteristik layanan yang diinginkan untuk paket tersebut, seperti kecepatan, latensi, dan keandalan. Nah, selanjutnya ada panjang total atau total length. Nah, total length ini adalah panjang total paket IPv4 termasuk header dan data. Nah, dia tepatnya ada di sini. Lalu selanjutnya ada identifikasi atau identification. Nah, identification ini digunakan untuk mengidentifikasi fragmen paket agar bisa disatukan kembali oleh penerima. Lalu ada flags. Nah, flags ini terdiri dari 3 bit yang mengontrol fragmentasi termasuk bit dan fragmen, DF atau nomor fragmen atau MF. Nah, dia letaknya ada di sini ya, ada DF dan MF. Nah, selanjutnya ada offset fragmen atau fragmen offset. Ini menunjukkan posisi fragmen ini dalam paket aslinya. Lalu ada time to live atau TTL. Nah, TTL ini adalah batas waktu paket untuk hidup jaringan sebelum dibuang, untuk mencegah paket terus berputar di jaringan. Jadi, untuk mencegah paket terus berputar-putar di jaringan ya, dia ada time to live-nya atau batas waktu paket untuk hidup sebelum dibuang. Lalu ada protokol. Nah, protokol ini menunjukkan protokol lapisan atau transport yang digunakan, misalnya TCP atau UDP, sehingga penerima tahu bagaimana cara menangani data. Nah, protokol ada di sebelahnya TTL ini. Lalu ada checksum header. Nah, checksum header ini digunakan untuk mendeteksi kerusakan data dalam header IPv4. Nah, ini ya di header checksum ini. Lalu ada alamat IP sumber atau eh, source IP address. Nah, source IP address ini adalah alamat pengirimnya. Lalu ada destination IP atau alamat tujuan. Alamat tujuan ini alamat penerimanya. Lalu ada option. Nah, option ini digunakan untuk berbagai fungsi opsional seperti pengujian dan debugging. Nah, kita lanjut. Nah, ini IPv4, header IPv4 yang dicek saat menggunakan aplikasi tambahan Wireshark. Nah, ini adalah ada versionnya, version berapa, lalu ada internet header length-nya berapa, lalu ada type of service juga, ada total length-nya ini berapa ya. Lalu ada identification, flag, offset fragment, nah, time to live, dan protokol yang dipakai ini UDP. Lalu ada checksum header, ada source address-nya berapa. Kalau di sini source address-nya 192.168.1.5. Nah, untuk destination address atau alamat penerimanya itu
Di sini 192.168.1.1. Nah, lanjut. Ini adalah IP header dari IP version 6. Nah, tampak lebih sedikit ya daripada header IPv4. Yang pertama ada versi. Nah, versi ini sama seperti IPv4 tadi ya, dia menunjukkan versi protokol internet yang digunakan, yaitu IPv6. Lalu ada kelas lalu lintas atau traffic class. Nah, ini mirip dengan jenis layanan yang ada pada IPv4. Nah, ini digunakan untuk menentukan prioritas paket dan layanan khusus yang diinginkan. Lalu ada label aliran atau flow label. Nah, flow label ini digunakan untuk mengidentifikasi aliran paket yang memerlukan penanganan khusus seperti QoS atau Quality of Service. Nah, yang keempat ada panjang payload atau payload length. Nah, payload length ini menunjukkan panjang data dalam paket IPv4, tapi header dan datanya tidak dihitung, tidak termasuk ya. Lalu ada header berikutnya atau next header. Nah, next header ini menunjukkan tipe header berikutnya atau protokol lapisan transport yang digunakan, seperti TCP atau UDP. Ini juga digunakan untuk menunjuk ke header tambahan jika ada. Lalu ada batas hop atau hop limit. Nah, fungsi ini sama dengan TTL atau time to leave pada IPv4, yaitu menunjukkan jumlah next hop atau lompatan maksimum yang dapat dilalui paket sebelum dibuang. Lalu ada juga IP sumber atau source address atau alamat IP pengirim dan juga alamat IP tujuan atau destination IP address atau juga bisa alamat IP penerima. Nah, di sini juga pengecekan menggunakan Wireshark ya untuk header dari IPv6. Nah, ini ada version, ada traffic class, flow label, payload length, next header, hop limit, search, dan destination address. Nah, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, ini header IPv6 memiliki lebih sedikit field yang membuatnya lebih efisien dan lebih cepat diproses. Keuntungan besar lainnya adalah ukuran panjang header IPv6 yang tetap yaitu 40 byte dibanding dengan ukuran panjang dari variabel pada header IPv4. Nah, lalu untuk subnetting sendiri, kita bisa menggunakan bantuan dari website ini ya, solarwinds.com slash freemintool slash advanced min subnet min calculator. Nah, mungkin kita bisa sedikit mencoba ya. Nah, ini. Misalnya IP address 192.168.1.1. Nah, max speed-nya kita sesuaikan. Misalnya kita pakai slash 24 ini. Nah, network mask-nya dia akan keluar. Dia 255.255.255.0. Nah, lalu di sini juga akan keluar eh, address per subnetnya. Jadi, ini adalah jumlah IP address yang bisa digunakan saat kita menggunakan prefix atau slash 24 ini. Jadi, slash 24 ini ada 254 IP host yang bisa digunakan. Nah, jika kita scroll ke bawah lagi, nah ini ada all subnet. Nah, untuk subnetnya, network address-nya 192.168.1.0. Lalu untuk start IP address-nya dimulai dari 192.168.1.1. Karena networknya ini tadi titik nol, berarti start IP address yang bisa digunakan oleh klien adalah titik satu. Karena network address kan tidak bisa digunakan. Lalu untuk end address-nya, seperti yang tertera pada addresses per subnet ini. Dia 254 kan. Nah, ini 254. Nah, misal kita naikkan. Nah, misal kita pakai
prefix 25. Nah, address per subnetnya dia ada 126. Jadi, ada 126 alamat IP dari slash 25 ini yang bisa digunakan oleh host. Ya, di sini. Nah, untuk start IP address tetap sama 192.168.1.1. Network address-nya juga sama 192.168.1.0. Nah, yang membedakan adalah end address dan broadcast address-nya. Nah, end address-nya 192.168.1.126. Nah, broadcast address-nya 192.168.1.1.127. Nah, aplikasi subnet calculator ini bisa bermanfaat kalau misalnya kita ingin membangun suatu jaringan, misal eh, ingin membangun sebuah lab ya. Nah, kita membutuhkan komputer misalnya ada 40 komputer. Nah, itu kita sesuaikan juga alamat IP-nya agar tidak mubazir ya. Misalnya kalau kita mau membangun lab dengan jumlah komputer itu 30. Nah, sebaiknya kita menggunakan slash 27 saja karena jumlah address yang bisa digunakan ada 30. Nah, seperti itu. Mungkin yang kakak-kakak yang di rumah bisa langsung mempraktekkan atau mencoba-coba juga boleh. Dia ada di solarwinds.com. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, kita lanjut pada ini sebentar. Nah, nih, masalah kehabisan IPv4 address. Nah, masalah yang utama adalah kehabisan alamat IP. Walaupun alamat IPv4 ini cukup besar ya jumlahnya, yaitu 4,3 miliar ya tadi. Nah, tapi alamat ini tidak cukup jumlahnya untuk perangkat yang semakin meningkat setiap tahunnya ya di seluruh dunia. Nah, terutama dengan pertumbuhan populasi dan penggunaan gawai. Nah, solusinya adalah solusi utamanya IPv6 memiliki ruang alamat yang jauh lebih besar daripada IPv4. Nah, dengan 128 bit address space yang dapat menyediakan sekitar 340 undecillion tadi ya alamat unik. Nah, ini berarti setiap perangkat dapat memiliki alamat public unik tanpa harus berbagi dengan perangkat lain. Nah, jadi kalau masalahnya kehabisan alamat IPv4, nah solusinya ya pakai IPv6 ini tadi. Nah, selanjutnya ada masalah konflik IP address. Nah, penyebabnya terjadi ketika dua atau lebih perangkat dalam satu jaringan memiliki alamat IP yang sama. Nah, ini menyebabkan gangguan pada koneksi internet. Nah, solusinya ya mengatur subnet mask yang tepat dan menggunakan alamat IP statis ataupun bisa memeriksa serta mengubah range DHCP untuk menghindari konflik. Nah, itu tadi ya, ketika ada dua atau lebih perangkat dalam jaringan memiliki alamat IP yang sama, nah dia kan pasti akan bersinggungan ya, saling bersinggungan. Nah, solusinya itu tadi, kita harus mengatur subnet mask yang tepat. Nah, kayak tadi, misalnya mau membangun lab komputer dengan jumlah 30 device. Nah, berarti disarankan memakai slash 27. Nah, lalu bisa juga menggunakan alamat IP statis sendiri. Nah, dan memeriksa serta mengubah range DHCP untuk menghindari konflik. Nah, setelah itu diperiksa range DHCP-nya, apakah ada yang salah atau ada yang kurang tepat ya dalam mengkonfigurasi DHCP-nya. Nah, itu bisa dilihat juga. Lalu ada masalah kegagalan konfigurasi IP. Nah, penyebabnya adalah kesalahan dalam pengaturan jaringan Wi-Fi, seperti kesalahan dalam mengatur alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Nah, solusinya ya kita harus cross-check ulang ya pengaturan jaringannya. Nah, itu dipastikan alamat IP tidak duplicate.
Nah, dan mengubah pengaturan jika perlu. Nah, setelah di cross check misalnya ada yang salah, nah itu segera diubah agar tidak ada kesalahan dalam pengaturan. Seperti itu. Lalu ada masalah keterbatasan IP dinamis. Nah, penyebabnya alamat IP dinamis yang dapat berubah setiap kali perangkat terhubung ke jaringan yang dapat menyebabkan kesulitan dalam mengakses situs web atau layanan online. Nah, ini misalnya kayak di satu lab ada dua jaringan yang berbeda, ada dua network yang berbeda. Nah, yang satunya tidak mendapatkan eh, jaringan internet ya agar bisa mengakses situs web atau layanan online. Nah, itu bisa terjadi karena tadi alamat IP address dapat berubah setiap kali perangkat terhubung ke jaringan. Nah, solusinya ya bisa menggunakan alamat IP statis atau tadi cross-check kembali ya pengaturannya sudah benar atau belum, sudah tepat atau belum. Nah, dan juga memastikan bahwa perangkat dapat mengakses alamat IP dinamis yang stabil. Lalu ada masalah ancaman keamanan. Nah, penyebabnya hacker dapat memanfaatkan alamat IP untuk melakukan serangan atau kejahatan siber nih. Nah, solusinya ya menggunakan alamat IP yang aman, seperti alamat IP khusus, kayak IP security tadi, dan memastikan bahwa perangkat dilengkapi dengan keamanan yang memadai. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Bisa saya alihkan lagi ke Kak Rozi. Baik, terima kasih untuk pemateri yang telah yang telah menjelaskan semua materi tentang IP. Sebentar. Sebentar, masih ada kendala sedikit. Nah, untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Pada sesi bisa memberikan pertanyaan baik secara baik dari kolom chat ataupun secara langsung menggunakan mikrofon dan akan dijawab oleh pemateri. Baik, barangkali ada yang memiliki pertanyaan ya, atau kita diskusi juga boleh. Kalau ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan virtual. Atau boleh ditulis di kolom chat. Mungkin ada yang belum paham atau mau berdiskusi, boleh silakan. Baik, apakah tidak ada yang ingin memberi pertanyaan? Oh, ini ada pertanyaan dari atas nama Restauli Pasaribu. Bagaimana, pertanyaannya yaitu, bagaimana mengetahui alamat IP address yang double? Kak Lintang Kumaira bisa menjawab. Nah, terima kasih Kak Restauli Pasaribu atas pertanyaannya ya. Nah, jadi saya ulang, bagaimana cara mengetahui alamat IP address yang double? Nah,
Yang pertama, tadi ya misalnya kalau ada alamat IP yang double, pasti saat mengakses ke internet, nah itu pasti ada trouble ya. Nah itu bisa langsung chat ke ISP-nya langsung, atau kalau misalnya kakak konfigurasinya di router jaringan lokal atau router kakak sendiri yang mengkonfigurasi. Nah, itu bisa dicek di list DHCP-nya. Nah, itu kan dia nanti akan menampilkan seluruh list device-device yang terhubung ke jaringan kakak. Kayak gitu. Oke, mungkin seperti itu ya, Kak. Lalu ini, ada dari Kak Fajri Darain. Kak izin bertanya, baik sama-sama Kak Aristauli. Kak izin bertanya, apakah IP public bisa berubah jadi IP private ataupun sebaliknya? Nah, terima kasih pertanyaannya Kak Fahri Darain. Nah, untuk IP public sendiri tidak bisa tiba-tiba berubah jadi IP private ya. Kalau misalnya tadi Kakak menyimak di awal PDF, itu ada harga-harga yang harus ada list harganya ya. Kalau misalnya mau membeli IP public. Jadi, tidak mungkin IP public bisa berubah jadi IP private. Tuh. Lalu ada dari Kak Muhammad Raihan Setiadi. Apakah mungkin membuat IP address mandiri selain yang sudah pernah dibuat oleh orang lain? Kalau bagaimana caranya ya? Maksudnya seperti apa ya, Kak Muhammad Raihan Setiadi? Mungkin bisa lebih diperjelas lagi pertanyaannya. Membuat IP address mandiri selain yang sudah pernah dibuat oleh orang lain. Ya. Gimana Kak Muhammad Raihan Setiadi? Mungkin bisa ditulis lagi ya di kolom chat. Kalau misalnya kita membuat IP address secara mandiri, maksudnya itu udah pasti nggak bisa ya, karena ada ketentuan-ketentuan IP address yang dapat digunakan. Sebentar. Ini Kak, maksudnya kan HP Huawei nggak bisa pakai Google. Jadi Cina kan buat sendiri jawabannya. Nah, ini kalau misalnya membuat IP address secara mandiri ya, selain yang sudah ditetapkan sama RFC, nah itu tidak mungkin ya. Nah, mungkin ini kurang tahu ya aku kalau Cina bikin jaringan sendiri itu gimana caranya. Cuman kalau misalnya kita membuat IP address secara mandiri, nah itu nggak mungkin ya karena ada IP address yang sudah ditentukan oleh RFC sendiri. Seperti itu mungkin Kak Muhammad Raihan Setiadi. Baik, sama-sama. Mungkin ada lagi pertanyaannya. Nah, ini ada dari Kak Syakwil Atalah. Bagaimana cara memproteksi IP address supaya tidak mudah diretas? Nah, kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, bisa pakai IP security itu tadi ya. Nah, bisa juga pakai VPN agar lebih aman. Juga bisa menggunakan bantuan eh, firewall. Nah, itu supaya tidak mudah diretas itu tadi. Untuk memproteksi alamat IP address-nya itu tadi ya. Mungkin begitu Kak Syakul.
Baik, mungkin ada yang bertanya lagi, boleh langsung aja ketik pertanyaannya di kolom chat. Oh, maaf. Nah, ini ada lagi dari Kak Alisa Febriana. Kak izin bertanya, bagaimana cara menentukan IP address, subnet mask, default gateway pada masing-masing network? Nah, seperti tadi ya, yang di website untuk subnetting, nah itu kan dia kelihatan menentukan IP address yang bisa digunakan itu ada berapa. Nah, lalu subnet masknya ada berapa. Terus default gateway itu juga. Nah, untuk default gateway ini kita bebas ya mengonfigurasinya sesuai dengan kemauan dari admin jaringannya sendiri. Tapi biasanya itu dipakai setelah IP network atau sebelum IP broadcast yang biasa digunakan untuk default gateway. Seperti itu Kak Alisa Febriana. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Lalu ada dari Kak Haikal Tio. Kak izin bertanya, apakah IP dinamik bisa menjadi IP private atau IP public? Nah, IP dinamik ini kan IP yang dipinjamkan ya, dipinjamkan kepada klien. Nah, jadi bisa aja IP private atau IP public ini dia sistemnya dynamic. Seperti itu. Nah, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, karena waktu kita masih cukup banyak ya. Atau mungkin mau berdiskusi juga boleh. Kak, masukin IP address dari komen prom ya. Nah, ini tergantung dari OS masing-masing ya. Kalau misalnya pakai Windows, nah itu di adapter settingnya. Nah, itu bisa dikonfigurasi lewat situ. Kalau misalnya mau memasukkan IP address lewat command prompt, nah itu biasanya di OS Linux ya. Nah, itu bisa. Kalau pakai OS Windows, nah itu lebih enak config-nya di adapter settingnya sendiri. Jadi mau dipilih pakai manual atau otomatis, nah itu dia bakal ketahuan di situ. Seperti itu Kak Raihan Setiadi. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih sama-sama. Nah, kalau misalnya ada yang ingin bertanya lagi, bisa langsung ditulis aja di kolom chat ya. Jika tidak ada yang mau bertanya lagi, nanti kita langsung masuk ke sesi pemateri yang bertanya dan peserta yang menjawab. Baik, apakah tidak ada yang bertanya lagi? Baiklah,
apakah sudah tidak ada lagi yang ingin tanya, bisa melalui chat ataupun kalau memang ingin mengatakannya secara langsung melalui mikrofon juga bisa. Bisa langsung angkat tangan saja kalau ingin bertanya melalui mikrofon. Nah, mungkin jika kakak-kakak ingin mengikuti pelatihan intensif dengan materi-materi yang ingin kakak-kakak lebih dalami ya, nah itu bisa langsung chat aja ke admin di grup webinar ini. Nah, lalu bilang misal mau pelatihan pelatihan custom materinya apa. Nah, itu bisa ya. Langsung aja chat admin Atsua Indonesia di grup yang sudah disediakan. Oke, mungkin tidak ada yang bertanya lagi ya. Eh, Kak Rivaldo bisa kita lanjutkan? Baiklah, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin untuk pemateri bisa memberikan pertanyaan untuk memastikan apakah materi yang telah disampaikan bisa dipahami dengan jelas oleh para peserta. Saya persilakan untuk Kak Lintang Kumaira sebagai pemateri. Ya, mungkin gantian sekarang saya yang mengajukan pertanyaan ya. Nah, mungkin pertanyaannya dari materi-materi yang saya sampaikan tadi. Nah, ada tahu langsung angkat tangan secara virtual ya, lalu menjawab. Nah, maaf, jaringan internet saya tidak stabil, kurang stabil. Nah, tadi pertanyaannya, apa perbedaan dari alamat IP private dan IP public? Nah, mungkin ada yang tahu, bisa langsung. Izin menjawab bedanya private sama IP public. IP private digunakan untuk jaringan LAN, local access network. Kalau public itu buat akses internet, international network. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan jawaban dari Kak Haikal Tio. Nah, tidak ada ya. Nah, benar tadi jawaban Kak Haikal Tio bahwa IP private itu hanya bisa diakses di LAN aja atau local area network ya Kak, bukan local access network, tapi local area network. Nah, lalu untuk IP public tadi bisa diakses di internet. Seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan lagi ya. Apa perbedaan dari IP dinamis dan statis nih sekarang? Mungkin yang lain bisa ikut menjawab.
Izin menjawab. Baik, Perbedaan antara keduanya yaitu di durasi penetapannya. IP statis itu pada berangkat dengan durasi yang lebih lama daripada IP dinamis. Kasih. baik. Terima kasih Kak Restauli. Nah, itu juga benar ya. Nah, IP statis itu lebih tepatnya dia bersifat tetap dan tidak bakal berubah kecuali kalau kita yang mengubah sendiri. Nah, kalau IP dinamis, nah dia bakal sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan durasi waktunya. Seperti itu. Mungkin yang lain ada yang mau menjelaskan lagi perbedaan IP statis dan dinamis? Atau mungkin ada pendapat sendiri? Boleh diutarakan. Baik, tidak ada lagi mungkin. Nah, lanjut. Berarti ada yang bisa menjawab eh, jenis-jenis IP address itu ada apa aja. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab. Tadi di awal kan kita sudah mempelajari jenis-jenis IP address itu ada banyak ya. Izin menjawab. Jenis-jenis IP address yaitu IP public, IP private, IP dinamis, IP statis, shared IP, dedicated IP. Kasih. Terima kasih Kak Restauli Pasaribu ya atas jawabannya. Nah, benar sekali ya tadi. Mungkin yang lain ada yang ingin menjawab lagi? Ada yang ingin menambahkan mungkin? Nah, mungkin lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab apa perbedaan dari IPv4 dan IPv6. Nah, gampang ini. Ada yang bisa jawab? Mungkin kakak-kakak yang lain. Izin menjawab, Kak. Boleh, silakan Kak. Perbedaan IPv4 dengan IPv6 terletak pada berapa bitnya. IPv4 memiliki 32 bit, sedangkan IPv6 memiliki 128 bit, sehingga membuat IPv6 lebih banyak dan tidak habis seperti IPv4 yang 32 miliar tersebut dikatakan
sudah dipunyai semua orang, tetapi V6 kemungkinan besar masih bisa dipakai untuk di masa depan. Sekian, Nah, terima kasih. baik, terima kasih Kak Raihan atas jawabannya. Ya benar ya, tadi perbedaannya terletak pada panjang bitnya ya. Kalau IPv4 itu panjang bitnya 32 bit. Nah, kalau misalnya IPv6, nah dia panjangnya 128 bit. Untuk jumlah IP-nya juga seperti itu ya. Yang IPv4 itu terbatas jumlahnya, walaupun ada 4, sekian miliar, nah, tapi itu tidak cukup untuk menampung pengguna di masa depan. Nah, makanya IPv6 lebih banyak dan bisa dijadikan untuk cadangan di masa depan. Oke, lanjut. Mungkin ada yang tahu apa perbedaan dari shared IP dan dedicated IP. Barangkali tadi ada yang menyimak apa itu shared IP dan dedicated IP. Kalau misalnya eh, malu untuk on mic, nah bisa langsung ditulis di chat juga tidak apa-apa. Nanti saya yang bantu membacakan. Syarat untuk banyak, Kak. Kalau dedicated hanya cuma satu. Nah, ini dari Kak Alfa Adnan. Oke, terima kasih Kak Alfa Adnan atas jawabannya. Nah, ini benar ya. Kalau shared itu dia bisa di-share. Jadi bisa dipakai oleh banyak orang. Kalau misalnya dedicated itu untuk satu orang aja. Jadi nah, ada lagi yang menjawab nih, Kak Syakwil Atalah. Syarat IP dipegang perusahaan. Biasanya jadi dipakai bersama-sama. Sedangkan dedicated IP cuma satu email biasanya. Nah, ini sama ya kayak tadi bisa share bisa dipakai oleh banyak orang. Nah, dedicated cuma satu. Lalu ada dari Kak Alisa Febriana. Izin menjawab Kak, kalau shared IP itu digunakan bersama oleh beberapa pengguna pada server yang sama, sedangkan dedicated digunakan untuk satu domain. Nah, ini juga benar ya. Tadi shared IP kan digunakan untuk bersama-sama, kalau dedicated hanya untuk perseorangan aja. Jadi untuk satu device saja. Tidak bisa digunakan untuk bersama-sama tadi.
Nah, lanjut. Mungkin ada yang bisa menyebutkan tadi fungsi dari IP address itu ada apa aja. Salah satu juga boleh. Salah satu fungsi dari IP address tadi ada apa aja? Izin menjawab, Kak. Baik, Kak. Pak Sri Darait, silakan. IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman data ke perangkat yang kita gunakan. Ada lagi? Udah, Kak. Satu. Sudah satu saja. Baik, terima kasih Kak Fahri. Nah, benar ya tadi untuk mengirimkan data ke perangkat yang lain. Jadi sebagai identitas ya sebenarnya, sebagai identitas. Jadi pada saat proses pengiriman data, datanya tidak akan tertukar. Begitu ada yang ingin menambahkan lagi? Jadi banyak ya fungsi-fungsinya. Izin menjawab. Baik, silakan. Fungsi dari IP, address antara lain identifikasi perangkat, konfigurasi jaringan, penggunaan aplikasi jaringan, serta lokasi perangkat. Kasih. Baik, terima kasih Kak Restauli. Nah, itu sudah benar ya jawabannya dan runtut juga. Terima kasih sudah menyimak dari awal. Nah, ada lagi nih dari Kak Alisa Febriana. Identifikasi perangkat, pengiriman data, konfigurasi jaringan, dan penggunaan aplikasi jaringan. Nah, ini benar juga ya. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi, terima kasih Kak Alisa sudah menjawab. Nah, ini masih ada setengah jam lagi. Mungkin kita akan melanjutkan sesi tanya jawabnya ya. Nah, ada yang bisa memberikan contoh alamat IP v4 dan IPv6. Nah, apa aja contohnya? Mungkin ada yang bisa memberikan contoh, bisa melalui chat, juga bisa on mic langsung ya. Ada yang bisa mencontohkan? Tadi IPv4 itu seperti apa contoh penulisannya? Nah, IPv6 seperti apa contoh penulisannya? Nah, ini dari Kak Sakuil Atalah. Kalau versi 4, 192.0, titik 2.146. Nah, ini benar ya untuk IPv4-nya. Nah, untuk IPv6-nya ada 2001:00:130F, kolon 000, kolon 000, kolon 09, si 0, kolon 876A, kolon 130B. Nah, ini juga benar ya. Untuk IPv6-nya dia ada 128 bit. Nah, ada lagi nih dari Kak Muhammad Raihan Setiadi. Alamat IP untuk IPv4 dan IPv6.
Nah, ini IPv4-nya ada 192.168.1.1. Lalu ada 10.0.0.1, ada 172.16.254.1. Nah, ini benar ya. Lalu IPv6-nya 2001 kolon 0 DB8 kolon 85A3 kolon 0000 kolon 0000 kolon 8A2E kolon 0370 kolon 7334. Nah, ini sudah benar ya. Untuk penulisan IPv6-nya juga ada sejumlah 128 bit. Lalu ada dari Kak Alisa Febriana. Ini IPv4 172.16.254.1. Nah, ini sudah benar. IPv6-nya ada 2001.cdba double colon titik 3257.9652. Yang purple 0 ini bisa dihilangkan ya, diganti sama double colon tadi. Jadi tinggal 2001 cdba double colon 3257 kolon 9652. Lalu ada dari Kak Dimas Bagus Nugraha. Untuk IPv4-nya 192.168.100.1. Oke, benar. Lalu untuk IPv6-nya 2001 titik DB8 titik 3333.4444 titik 5555 titik 6666 titik 1234 titik 122 nih titik 11223344. Nah, ini kayaknya kebanyakan ya, Kak ya. Ini agak kebanyakan dikit ini, Kak, IPv6-nya. Nah, untuk Kak Helmi Zaki Putra ini juga menjawab. IPv4-nya 192.168.1.228. Nah, ini benar ya. Lalu ada IPv6 FE 80 double kolon BA93 kolon BC10 kolon 3A D4 kolon EE D0. Ada persennya juga ya? Nggak ada persennya ya, Kak? Nah, untuk IPv6-nya itu mungkin typo ya. Ini nggak ada persennya, itu dicantumkan persen di situ ya. Nah, sudah mungkin ada yang mau menjawab lagi? Kalau ada yang ingin menjawab bisa ditulis di kolom chat atau bisa langsung on mic aja ya. Nah, jika sudah tidak ada jawaban lagi dan sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan lagi ke Kak Rivaldo. Mungkin gimana kita? Apakah dilanjutkan atau seperti apa, Kak Rivaldo? Baik, kalau memang sesi tanya jawabnya sudah selesai, bisa kita lanjut ke sesi berikutnya. Sebelumnya, terima kasih untuk yang telah memberikan pertanyaan, para peserta yang telah memberikan pertanyaan, juga pemateri yang telah memberikan jawaban. Begitu juga sebaliknya pemateri setelah yang telah memberikan pertanyaan dan para peserta yang sangat aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kak Lintang sebagai pemateri. Kita lanjut ke sesi foto bersama. Nah, saya ingatkan lagi,
Untuk seluruh peserta wajib menyalakan kamera, memastikan wajah terlihat jelas, tidak menggunakan masker ataupun kacamata hitam dan alat lainnya yang menutupi wajah peserta. Jadi, apabila ada yang wajahnya tidak terlihat di kamera, tolong segera mengambil posisi agar bisa difoto. Baik, untuk fotonya saya serahkan kepada admin kelas. Baik, terima kasih Kak Rivaldo. Nah, untuk sesi foto bersama yang terakhir, mungkin bisa di screenshot juga ya secara mandiri untuk nanti bukti ulasannya agar bisa dapat e-sertifikat. Nah, agar bisa mengklaim e-sertifikatnya. Oke, saya mulai ya. Satu, dua, tiga. Mungkin bisa satu lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan lagi ke Kak Rivaldo. Baik, terima kasih Kak Lintang atas bantuannya. Sebelum mengakhiri Zoom kali ini, saya ingin memberikan informasi bahwa para peserta wajib mengisi link yang setelah saya kirim di chat Zoom ini. Bisa dilihat di kolom chat. Link untuk isian dari link itu nanti akan menjadi dasar kami dalam mengeluarkan e-sertifikat sebagai bukti ikut sertaan kalian. Jadi tolong diisi dengan sebaik-baiknya. Dan juga di dalam link itu nanti kalian akan dimintai tangkapan layar sebagai bukti keikutsertaan kalian dalam mengikuti webinar ini. Jadi sebelum Zoom ini berakhir, bisa segera melakukan tangkapan layar kepada Zoom ini. Baiklah, sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih untuk moderator yaitu Kak Rozi Faryadi, pemateri yaitu Lintang Kumaira, dan juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti atau meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Apabila ada salah-salah kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila peserta sudah menyiapkan apa yang diperlukan di link, bisa untuk meninggalkan Zoom ini. Untuk linknya bisa dibuka yang di chat Zoom ini. Izin menambahkan Kak Rivaldo, tadi linknya juga sudah saya share di grup webinar ya, di grup WA. Mungkin bisa dicek di situ juga. Nah, jika ada kendala atau ada kesulitan dalam mengisi linknya, bisa langsung ditanyakan ke nomor admin kelas. Terima kasih.
Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa langsung meninggalkan Zoom-nya atau mungkin ingin berdiskusi lagi, boleh tetap di room ini. Jika mungkin ada yang ingin didiskusikan kembali. Baik, Kakak, terima kasih atas partisipasinya dalam webinar hari ini dan sampai jumpa pada webinar minggu depan. Terima kasih.